Halo, kembali lagi bersama aku. Kali ini aku akan review film yang diperankan oleh idola aku nih, yaitu Babang Sarukan. Nah, film ini berjudul Don 2 tahun 2011. Oke, langsung saja kita mulai. Di awal film, kita diperlihatkan dengan perkumpulan bapak-bapak mafia yang ingin membunuh Don. Yang dimana salah satu dari mereka bernama Jimmy Coogan. Nah, Jimmy Coogan ini adalah ketua dari perkumpulan tersebut. Jimmy Coogan, es cartel ka boss. Isn't All those in favour of killing Don? Scene pun berpindah di sebuah daerah negara Thailand. Perkenalkan, ini adalah Don yang merupakan pengedar narkotika dan seorang buronan di semua negara. Di sana, ia mengantarkan narkotika kepada Jarwan. Namun, si Jarwan dan antek-anteknya telah diperintah oleh Jimmy Coogan untuk menghabisi Don. Tetapi, dengan kelihayan Don, Don pun berhasil mengalahkan mereka. Di sisi lain, di Kuala Lumpur, Malaysia, terlihat seorang wanita yang merupakan mantan kekasihnya Don yang bernama Roma. Nah, Roma ini adalah seorang Interpol yang sangat handal, dan seorang rekannya bernama Arjun, yang mencoba merayunya saat itu dan mengajaknya makan malam di hari ulang tahunnya. Kemudian, Roma pun dipanggil oleh atasannya yang bernama Mr. Malik. Mr. Malik mengatakan akan pensiun dari pekerjaannya. Selanjutnya, saat mereka akan keluar dari kantor, tiba-tiba Don pun muncul di hadapan mereka dan berbicara seolah-olah ia tidak memiliki dosa. Lalu, Don pun dibawa ke ruang interogasi. Di sana, ia meminta agar Mr. Malik memberinya surat kebebasan hukum atas perbuatannya. Dengan imbalan, Don akan memberitahu siapa saja yang terlibat kejahatan hukum dengannya. Kemudian, Don pun dimasukkan ke dalam penjara. Saat berjalan di lorong penjara, Don pun disambut oleh para napi. Namun tidak dengan Fardan, karena Fardan ini merupakan musuh lamanya Don. Welcome to hell, Don. Saat Don sedang mencuci wajahnya yang tampan itu, tiba-tiba datanglah seorang pria yang ingin menikamnya dari belakang. Namun, lagi-lagi dengan kelihayannya, ia pun berhasil menghindar dan menghabisi pria tersebut. shower number 14 की मोरी में कुछ कचरा फंस गया है. Selanjutnya, Don pun datang menemui Fardan di lapangan. Tetapi, sebelum Don dapat menyampaikan maksud dan tujuannya, Don pun telah dihajar terlebih dahulu oleh Fardan. Yang kemudian, Don berhasil mengalahkan Fardan dan mengajaknya bekerja sama untuk melarikan diri. पसंद नहीं है मुझे मौत की. मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद कर. तुम्हें क्या चाहिए? वक्त आने पर बताऊंगा. Dengan cara memasukkan obat cuci perut ke dalam makanan para napi dan menyuruh pengacara Don untuk menaruh seragam ambulan di toilet. Pada malam hari, saat semua napi mengalami keracunan, ambulan pun datang. Saat semua orang sedang sibuk, Don dan Fardan pun memanfaatkan keadaan dengan menyamar sebagai petugas ambulan dan kabur. Setelah Don dan Fardan selesai bersenang-senang akan kebebasannya, di sana Don pun meminta kunci dari kontak penyimpanan deposit yang berada di Zurich milik mantan bosnya Fardan. वरदान. क्या है उस बॉक्स में?
Zurich Airport. Baggage locker number 13, combination lock number 54817. Kemudian, mereka pun pergi ke Zurich. Setibanya di sana, Don pun bertemu dengan kekasihnya. Perkenalkan, ini adalah Aisyah. Selanjutnya, mereka pun pergi ke tempat penyimpanan deposit yang dimaksudkan tadi dan mengambilnya. Kemudian, di dalam mobil, Don pun bercerita bahwa Fabian Kult yang seorang presiden bank di Jerman telah membunuh rivalnya sendiri yang bernama James Sweden. Di mana kronologinya, sebelum pemilihan, Fabian Kult menyuruh Diwan yang merupakan wakil presiden bank untuk memerintahkan bosnya Fardan membunuh James. Dan barang yang telah diambil Don tadi terdapat bukti rekaman percakapan Diwan dan bosnya Fardan. Dengan bukti yang dimilikinya sekarang, Don pun berencana memeras Diwan agar dia mau memberikan informasi terkait alat pencetakan uang tersebut. Di sisi lain, Roma mendapatkan informasi dari Mr. Malik kalau Fardan dan Don berhasil melarikan diri dan saat ini mereka berada di Zurich. Dan Roma pun bersama Arjun langsung menuju ke sana. Sesampainya di sana, terlihat mereka sedang menghadiri sebuah acara. Roma dan Arjun terlihat memperkenalkan diri dengan agen polisi setempat, dan terlihat juga Diwan menghadiri acara tersebut. Tak berselang lama, datanglah Aisyah dan Don yang sedang menyamar. Kemudian Aisyah mengajak Diwan berdansa dan memasukkan sebuah telepon ke kantong Diwan. Sementara itu, Don mengalihkan penglihatan Roma dengan mengajaknya berdansa. Setelah Aisyah selesai menjalankan misinya, kemudian Don pun pergi meninggalkan Roma. Lalu, Don menelepon Diwan dan menyuruhnya untuk melihat video bukti kejahatan di telepon tersebut. Hal itu membuat Diwan sangat kaget dan mau menuruti perkataan Don yang memintanya untuk menemuinya di dalam sebuah mobil. कौन हो तुम? Don? Nah, di dalam perjalanan, Don pun menanyakan informasi mengenai data akses masuk ke dalam bank tersebut. Di sisi lain, Roma mengetahui penyamaran Don dan mengejarnya menggunakan mobil. Nah, di sana terlihat terjadinya balap-balapan di antara mereka. Namun sejenak, Don terlihat menurunkan Diwan di pinggiran jalan. Yang akhirnya, balap-balapan tersebut dimenangkan oleh Don. Dan Roma terjebak oleh himpitan mobil. Kemudian, pada malam hari, Diwan pun terlihat kebingungan. Dan ia pun menyewa pembunuh untuk menghabisi Don. Pria itu bernama Abdul Jabbar. अब्दुल जब्बार क्या कर सकता है आपके लिए? तुम डॉन को तो जानते ही होगे। मैं चाहता हूं कि तुम उसे ढूंढकर उससे Sementara itu, Don pun mempekerjakan seorang hacker hebat untuk melancarkan misinya. Ia bernama Samir. Di sisi lain, terlihat Roma yang tengah sibuk mencari tahu orang yang bersama Don di dalam mobil itu. Yang tak lain, orang tersebut adalah Diwan. Keesokan harinya, Diwan pun menemui Don dan memberinya sebuah kaset yang berisi semua informasi mengenai bank tersebut. Sementara itu, Jabbar dan antek-anteknya mengikuti mereka. Setelah Don turun dari bis, Jabbar pun membuntuti Don. Namun, Don yang telah mengetahui hal tersebut, dengan gampangnya ia berhasil kabur. Saat Jabbar pulang, tiba-tiba saja Don dan Fardan memojokkan mereka dengan mengangkut mobilnya dan menghancurkan mobilnya. Namun Jabbar tidak dibunuh oleh Don, melainkan diajak bekerja sama dengan alasan kalian akan tahu nantilah. Di sisi lain terlihat Diwan yang sedang gelisah. Lalu ia mendapat telepon dari Jabbar yang tak lain itu adalah Don yang sangat marah karena Diwan telah menipunya dengan memberikan kaset kosong.
Kemudian Aisyah pun datang dengan menyamar sebagai pegawai hotel untuk meminta kaset yang asli. Singkat cerita, Don dan rekannya merencanakan aksi mereka. Di sana, Samir menjelaskan semua hal yang akan dihadapi saat masuk ke bank tersebut, termasuk gas yang bisa membuat orang pingsan selama 12 jam yang berada di lemari penyimpanan. Dan untuk membuka pintu lemarinya dibutuhkan sidik jari dari kepala teknisi pusat, dan itu adalah tugas Fardan. Setelah itu, mereka pun mempersiapkan segala keperluan dan kelengkapan yang akan digunakan. Namun, saat Fardan dan Jabar sedang berdua, Fardan pun membocorkan rencana Don dengan memberitahu kalau Jabar nantinya akan dijadikan umpan oleh Don. Mendengar hal itu, Jabar pun marah dan bersekongkol dengan Fardan untuk berkhianat. Setelah itu, Don pun menelepon Diwan dan menyuruh Diwan untuk pergi ke bank. Nah, di sisi lain, semua pasukan Don telah menyamar dan menjalankan tugasnya masing-masing. Saat Fardan masuk ke bank, dan tiba-tiba saja Malik dan Roma datang. Untung saja mereka tidak melihat Fardan saat itu. Sementara itu, Don pun berhasil mengendap-endap masuk dan memasang bom di setiap sudut. Saat Malik dan Roma selesai menemui Diwan, Don pun meledakkan bom tersebut. Sehingga semua orang panik dan berlarian keluar gedung. Lalu, Jabar dan timnya datang dengan menyamar sebagai pemadam kebakaran. Setelah masuk, mereka pun menyandra pegawai dan menembak aparat keamanan bank tersebut. Kemudian, tibalah aparat kepolisian dan mengepung tempat tersebut. Setelah itu, Don menghubungi Malik dan meminta berbicara kepada Roma, sehingga semua orang tahu dalang dari semua itu adalah Don. Lalu, Don pun meminta Roma menjauhi mobil pemadam kebakaran, dan Don pun meledakkannya. Singkat cerita, Don dan yang lainnya pun berhasil masuk ke lemari penyimpanan dengan cara meledakkan pintu berangkasnya. Dan Don pun berhasil mengambil cetakan uang walaupun dengan bersusah payah. Setelah itu, tiba-tiba saja Jabar dan Fardan menodongkan pistol ke hadapan Don dan meminta cetakan uang tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba saja lampunya mati, dan hal itu dipergunakan oleh Don untuk kabur dengan membawa cetakan uang yang asli. Sementara itu, Jabar dan Fardan mendapatkan cetakan uang yang palsu, dan mereka juga tidak mengetahui akses untuk keluar dari sana. Sesampainya Don di luar gedung, tiba-tiba saja polisi datang dan mengepung Don, karena itu adalah ulah dari Samir melaporkannya ke polisi. Lalu, Mr. Malik dan Roma menemui Don. Namun sayangnya, Don hanya mau berbicara dengan Diwan, karena Don berencana untuk mengancam dan meminta surat kekebalan hukum. Setelah itu, Don memberitahu Malik dan Roma bahwa Diwan akan memberinya surat kekebalan hukum sebagai imbalan kalau dia akan membantu menjinakkan bomnya dan membebaskan Sandra. Entah kenapa, Don pun dibebaskan dan diberi kesempatan itu. Namun, di sisi lain, Fardan dan Jabar menelpon Malik dan mengancam akan membunuh para Sandra. Saat Don dan yang lainnya masuk, ia pun berhasil mematikan bomnya satu persatu. Namun, rintangan pun datang, di mana anak buah Jabar menemukannya dan menyerang mereka. Tetapi, Don dan Roma berhasil mengalahkan mereka dan masuk menemui Jabar dan Fardan. You okay? We're good. और बाकी बॉम्ब्स को डेटोनेट करो. Well. What a happy reunion.
Setelah itu, Roma diminta oleh Vardan untuk membunuh Don. Jika tidak, maka Roma yang akan ditembak. Akan tetapi, Roma tidak mampu melakukan itu, dan akhirnya ia pun ditembak terlebih dahulu oleh Vardan. Kemudian giliran Don yang mengajar mereka, dan Don pun berkata, इससे पहले कि डॉन का दुश्मन अपनी पहली चाल चले, नी अगली चाल चल चुका होता है. setelah Don berhasil menghabisi mereka, Don pun menghubungi Malik dan meminta surat tersebut. Lalu, Don pun keluar dengan menggendong Roma dan memberikannya kepada Arjun untuk dirawat. Kemudian, Don memberi kaset tentang perdagangan narkotika tersebut kepada Malik dan cetakan uang palsu itu dibawa oleh Diwan. Scene pun berpindah. Pada keesokan harinya saat Diwan sedang mengendarai mobil, tiba-tiba saja mobilnya meledak. Dan di sisi lain, si Jimmy Coogan Mafia dan sejenisnya pun tertangkap, termasuk Vardan yang kembali mendekam di penjara. Dan di sisi lainnya lagi, kita melihat Samir telah menerima sebuah paket. Selanjutnya, kita diperlihatkan bahwa tujuan Don yang sebenarnya, dan Samir tidak mengkhianati Don, melainkan itu adalah rencana mereka agar Samir tidak terjerat hukum dan Don bisa bebas. Dan ternyata, paket yang diterima Samir itu adalah cetakan uang yang asli. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa bisa di sana? Nah, karena pada saat Don kabur dari Vardan, ia sempat menaruh cetakan uang tersebut di sebuah paket yang sudah mereka sediakan dan dikirim atas nama Samir. Film pun selesai dengan ending yang sangat memuaskan bagi Don. Nah, sekian dulu untuk review kali ini. Bagi kalian yang suka, mohon bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Oke, bye!